Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Agustinus Bunga, dalam Renungan Harian Kristen. Dengan judul, Bagaimana Orang Kristen Mengenal Allah yang Hidup. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-140, Alkitab berbunyi begini. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Bagaimana seorang dapat membuktikan keabsahan pengenalannya akan Allah? Bagaimana orang Kristen tahu bahwa Allah yang sedang disembahnya adalah Allah yang benar-benar yang sejati, bukan refleksi dari jiwanya sendiri? Apakah kita yakin bahwa Allah yang kita sembah dan dambakan adalah Allah Tritunggal yang disaksikan Alkitab? Apakah kita benar-benar menyembah Allah yang sejati dalam kebenaran? Atau mungkin konsep dan pengenalan kita akan Allah sebenarnya bukan konsep yang benar, sehingga kita sebenarnya tidak mengimani Allah orang Kristen yang sejati, melainkan ilah lain. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harusnya ada dalam hati setiap orang percaya yang dalam kejujuran dan ketulusannya ingin menghidupi iman yang sejati pada Allah yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, keberanian mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi salah satu tanda bagi orang percaya untuk memulai memasuki dimensi pergaulan yang semakin dewasa dengan Allah yang ia sembah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada, di sini kita harus benar-benar belajar agar hidup kita dipimpin oleh Allah. Bagaimana kita tahu bahwa kita atau hidup kita dipimpin oleh Allah? Yang pertama, kitab suci. Kitab suci di dalam Mazmur 119 ayat 105 berbunyi begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Allah menjadi ukuran bagi kita, sehingga kita tahu di mana kelemahan kita, di mana kesalahan kita, di mana kekurangan kita. Sebab 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Kita harus meyakini dengan jelas bahwa Alkitab adalah surat Allah yang terbuka untuk menjelaskan bahwa hanya Allah lah yang menjadi guru yang agung untuk mengajari kita, memimpin kita, dan terus memperbaiki setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus dengan pasti bahwa hidup kita benar-benar dipimpin oleh Allah, Allah yang sejati. Sehingga kehadiran kasih Allah di dalam kehidupan kita benar-benar kita rasakan dan benar-benar kita berjalan dengan kekuatan Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki prinsip bahwa bukan kita lagi yang hidup, sebagaimana Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia. Sehingga bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ketika kita benar-benar hidup kita dipimpin oleh Roh Kristus, maka kita adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengan jujur bahwa setiap hari kita terus belajar, terus menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah melalui kebenarannya yang kita pelajari setiap hari. Saya tidak percaya kita memiliki perasaan cinta akan Tuhan, tetapi kita tidak pernah belajar Alkitab. Waktu kita tidak pernah berikan untuk Tuhan, untuk belajar kitab suci. Mulut kita boleh berkata, aku mau cinta Yesus.
Yesus segalanya bagi hidupku. Tetapi hidup kita bukan untuk Yesus. Cara hidup kita tidak ada menggambarkan bahwa kehidupan Kristus telah hidup di dalam kehidupan kita. Maka apa yang kita yakini selama ini bukanlah iman kepada Allah yang hidup, tetapi kepada ilah yang lain. Saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita, mari kita tanggalkan manusia lama kita dan kita hidup di dalam kebenarannya. Sebab 2 Korintus pasal 5 ayat 17, siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Maka bukan lagi kita yang hidup, kita tidak perlu dipuji, Allah yang dipuji. Kita tidak perlu disanjung, Allah yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan bahwa di setiap kehidupan kami, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar kebenaran-Mu. Sebab kami percaya bahwa waktu hidup yang Engkau beri dalam kehidupan kami adalah suatu kesempatan bagi kami untuk memperoleh keselamatan itu sendiri. Dan waktu ini adalah kesabaran Tuhan bagi kami. Terima kasih atas kesabaran-Mu Bapa. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk saudara-saudara hamba yang di sana, yang mendengar suara hamba pada saat ini Tuhan. Apapun persoalan yang mereka hadapi Bapa, hamba percaya bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau menyertai mereka. Satu hal yang hamba mohon kepadamu Tuhan, pimpin mereka kepada jalan-Mu Tuhan. Anugerahkan kepada mereka kebenaran-Mu demi kebenaran. Roh takut akan Engkau, Kau karuniakan dalam hidup mereka Bapa. Haus dan lapar akan Engkau, sehingga hasrat mereka makin dan makin kepadamu Tuhan. Dan Roh-Mu terus memimpin mereka di sana. Sehingga bukan masalah persoalan hidup yang mereka alami, tetapi yang menjadi persoalan ketika kami tidak mengenal Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terpuji namamu Bapa. Haleluya. Amin.